down saudaraku. Puji Tuhan, shalom saudara, selamat sore buat kita semua. Puji Tuhan, kalau kita masih bisa diberi kesempatan untuk kita boleh bersama-sama berjumpa, untuk kita hadir dalam ibadah yang kedua, ibadah sore hari ini. Puji Tuhan ya. Saya sangat diberkati sekali dengan pujian yang baru saja tadi kita nyanyikan saudara ya. Boleh dinaikin sedikit suara volume mic-nya Om. Dan saya percaya bahwa pujian yang baru saja kita nyanyikan itu sangat memberkati kita semua. Amin saudaraku. Puji Tuhan ya. Baik, kita perkatakan Bu Nunu, ginjalnya sudah sempurna ya. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Saya akan ajak kita lihat ada satu kebenaran firman Tuhan tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang kedua saudaraku, 1 Corinthians chapter 2 saudaraku, ayat yang ke-9 verse 9. Nah, di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 saudaraku, nah sudah ditampilkan oleh saudara Billy, saya akan bacakan buat kita ya. Dan Bapak Ibu, brother and sister, kita perhatikan firman Tuhan sore hari ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita sering dengar firman Tuhan ini saudara, dan ini sering disampaikan bicara tentang berkat. Berkat yang kalau saya bisa katakan surprise blessing ya, berkat kejutan saudara, berkat yang kita nggak duga-duga. Dari mana kita tahu? Karena dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati kita. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di hati kita, itu disediakan oleh Tuhan. Kalau itu tidak bicara berkat surprise blessing saudaraku, berarti itu bicara tentang apa? Tapi saya percaya 1000% ayat ini bicara tentang surprise blessing. Berkat yang kita nggak duga-duga. Dari mana saya bisa katakan seperti itu? Yang tadi dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 ini, yang nggak pernah kita lihat, yang nggak pernah kita dengar. Kira-kira apa ya? Yang gak pernah kita lihat, yang gak pernah kita dengar, bahkan gak pernah timbul di hati ini, tiba-tiba muncul di depan mata kita ya. Ada satu contoh saudaraku, seorang anak Tuhan gak kepikiran bisa keluar negeri, akhirnya bisa keluar negeri. Nah itu berkat surprise blessing saudaraku. Gak kepikiran bisa punya rumah, kok bisa punya rumah, artinya apa? Nah itu berkat surprise blessing. Kadang-kala kita mau mikirkannya aja, aduh rasanya gak percaya. Kalau orang tanya, kok kamu bisa beli rumah? Ya saya juga gak tahu. Dana dari mana? Uang dari mana? Zaman sekarang bisa beli rumah yang sekian ratus juta, sekian ratus juta. Nah itu saudara, kalau sampai itu terjadi saudaraku, bagi saya itu adalah surprise blessing. Berkat yang kita gak duga-duga. Berkat yang ibarat kata rasanya jangankan mengalami, memikirkannya aja kita gak berani saudaraku. Kenapa? Karena mustahil lah ya, kita bisa ngalami ini, mustahil lah, impossible. Kita bisa punya kendaraan, impossible saudaraku. Kalau kita bisa punya ini dan punya itu, yang gak pernah terpikirkan, yang gak pernah kita lihat, tapi kok kita bisa alami. Itu Bapak Ibu, itu yang namanya berkat kejutan ya. Nah seringkali kita khotbahkan tentang bagian yang pertama, kita lupa bahwa semuanya itu saudaraku ada titik poinnya, ada kuncinya, ada rahasianya. Kalau saya mau tanya saudara, mau gak ngalami seperti ini? Apa yang gak pernah lihat, apa yang gak pernah kita dengar, apa yang gak pernah timbul di hati kita, Tuhan sediakan. Siapa yang gak mau saudaraku? Siapa yang gak mau ngalami berkat kejutan? Siapa yang gak mau ngalami berkat yang tak terduga saudaraku? Ya, yang rasanya bagi kita mungkin gak layak kita terima.
Mungkin bagi kita mustahil, tapi kok bisa terjadi? Nah, saudaraku, rindu gak ngalami seperti itu? Pasti. Kalau saya edarkan angket, semua pasti bilang, saya rindu Om Kurnia, saya rindu ngalami berkat yang seperti ini. Nah, saudaraku, cuma kadang kita lupa. Kalimat terakhirnya bilang apa? Nah, saudara perhatikan, kita baca bersama-sama. Bagian yang terakhir bilang begini, semua disediakan Allah. 3, 2, 1. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini yang kadang-kala terlupakan oleh kita. Kita mau berkat spesial, kita mau berkat kejutan, surprise blessing. Kita mau diangkat, ya, ngalami peningkatan, mengalami next level dari Tuhan. Kita mau, saudaraku, hidup kita dipakai Tuhan, diberkati berlimpah-limpah. Enggak salah, saudaraku. Tapi kadangkala kita abaikan kalimat yang terakhir. Karena kalimat yang terakhir berkata, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi saudaraku, yang saya mau sampaikan sore hari ini adalah itu kuncinya. Ibarat kata begini, kan selalu saya bilang, bukan kita yang kejar berkat, tapi berkat yang datangi kita. Yes, betul, correct, is correct, benar. Tapi pertanyaannya saudaraku, gimana kita ngalami itu saudaraku? Waktu saya baca ayat ini, baru saya sadar. Baru hati kecil saya, ibarat kata kalau orang bilang, ngeh, betul gak Bu Nono? Baru saya tersadarkan saudaraku. Waktu saya baca ayat ini, kenapa? Karena ada kalimat terakhir di ayat ini mengatakan, semua yang disediakan Tuhan. Berarti saudaraku, mau kebutuhan jasmani, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan apalagi saudaraku, semuanya disediakan Tuhan. Tapi tunggu dulu. Hanya orang-orang tertentu yang mengalami saudaraku. Orang-orang yang seperti apa? Kalimat terakhir bilang begini, untuk mereka yang mengasihi Dia. Apakah saudara adalah orang yang termasuk dari golongan 1 Korintus 2 ayat yang ke-9? Amin saudaraku. Betul, bukan kita kejar berkat. Berkat yang akan datangi kita. Ya enggak. Berkat kejutan, berkat tak terduga-duga. Saudaraku, ibarat kata orang bilang mimpi di siang bolong. Tiba-tiba berkat itu jatuh depan mata kita. Bapak Ibu percaya itu bisa terjadi? Amin saudaraku. Tapi dengar, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengalami berkat spesial ini. Orang-orang yang seperti apa? Yang kalimat terakhir yang tadi saya katakan, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau saudara malam ini terbuka mata hati kita, apakah saya mengasihi Tuhan? Coba saudara tanya sama dirimu pada saat ini. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Dan mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar di mulut. Amin saudaraku. Kadangkala kita minta supaya kita diberkati Tuhan. Kita rindu doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita lihat saudaraku, kita rindu ngalami. Kita ngalami Tuhan angkat kita. Ya, bagi kita mustahil, bagi Tuhan tidak mustahil. Kita rindu itu terjadi dalam hidup kita. Semua disediakan Allah. Tapi bukan titik, ada koma. Khusus hanya orang-orang yang bukan hanya terpanggil. Bukan hanya orang-orang yang udah dibaptis. Baptis itu penting gak? Penting, itu meterai. Bukan orang-orang hanya sekedar setia datang ke gereja tiap minggu. Yes, ya, itu memang wajib saudaraku. Tapi yang terakhir adalah saudara dan saya. Apakah saudara layak disebut orang-orang yang mengasihi Tuhan? Yang tahu hanya diri saudara. Saya nggak tahu, ya enggak. Ya, Magdalena apakah dia mengasihi Tuhan atau tidak? Saya nggak tahu. Yang tahu adalah Ibu Lena, saudaraku. Mungkin tampilannya, casingnya kita mengasihi Tuhan, tapi hati kita siapa yang tahu?
Hanya Tuhan yang tahu. Apakah saudara mengasihi dia? Hanya Tuhan yang tahu. Walaupun memang casingnya kita bisa tebak, tapi hanya Tuhan yang dapat tahu. Apakah kita orang-orang yang disebut dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara adalah orangnya itu malam hari ini, maka saya mau katakan saudara akan mengalami berkat, kejutan, surprise blessing akan terjadi dalam hidup saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Apa sih yang namanya mengasihi Tuhan, saudaraku? Love Jesus. Kalau saudara mengasihi Tuhan, itu akan terlihat dalam tanda petik buah-buah kehidupan kita, saudaraku. Kalau saudara mengasihi Tuhan, Alkitab bilang apa? Orang mengasihi Tuhan pasti dia menjauhkan kejahatan. Itu pasti, saudaraku. Nggak bisa orang yang katanya mengasihi Tuhan tapi masih tetap hidup dalam kejahatan. Nggak bisa. Ya enggak. Nggak mungkin pohon mangga mengeluarkan buah apel. Nggak mungkin. Pohon mangga pasti akan berbuah mangga. Pohon rambutan pasti akan berbuah rambutan. Kalau saudara adalah orang mengasihi Tuhan, pasti buah-buah kehidupan yang dahsyat, ya, buah-buah roh. Ibarat kata Galatia bilang itu pasti akan muncul dalam kehidupan kita, saudaraku. Makanya malam ini, sore ini saya titik garis bawahi kalimat yang terakhir yang mengatakan untuk mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan bukan hanya di mulut, saudaraku. Mengasihi Tuhan bukan berarti kita pintar ngomong, pintar khotbah. Coba saudara lihat sekarang di TikTok, di YouTube, banyak orang yang hebat, khotbah-khotbahnya luar biasa. Ya, subscribe-nya bisa, mungkin bisa ratusan ribu, saudaraku. Yang kasih like mungkin bisa ratusan ribu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dia mengasihi Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu. Amin, saudaraku. Tapi saya berdoa sore hari ini, kita jemaat Philadelphia, walaupun kita tidak dikenal, walaupun kita tidak terkenal, tapi kita mau belajar untuk menjadi bagian umat yang dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ini, bahwa kita mau mengasihi Tuhan. Bukan teori, bukan hanya dengan kata-kata manis, ya enggak. Bukan orang bilang, kamu mengasihi Tuhan ya, cinta Tuhan ya. Oh iya dong, saya cinta Tuhan. Bukan hanya di mulut, tapi benar-benar itu nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin, saudaraku. Kalau saya mau kasih contoh buat saudara tentang orang-orang mengasihi Tuhan, satu hari nggak cukup. Ya enggak. Nomor 1 begini, nomor 2 begini, nomor 3. Wow, saudaraku. Orang-orang mengasihi Tuhan, wow, banyak, saudaraku. Ya. Paulus, kita lihat di dalam Alkitab, Paulus bilang apa? Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa sampai dia bisa ngomong begitu? Karena dia mengasihi Tuhan. Bagi dia kematian bukan sesuatu yang menakutkan buat dia. Banyak lagi, saudaraku. Ayub, dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang aku kembali, terpujilah nama Tuhan. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena dia mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, walaupun dia lagi sedang mengalami pergumulan, orang mengalami ibarat kata pikul salib, dia tidak pernah yang namanya tinggalkan Tuhan. Dia tidak pernah yang namanya kecewa dengan Tuhan. Tidak pernah keluar dari mulut perkataannya kecewa karena dengan Tuhan. Saya mau tanya, apakah pernah Tuhan mengecewakan saudara? Halo? Dia mati sampai di atas kayu salib. Dia buktikan cinta kasihnya kepada kita. Nah, sekarang gimana cinta kasih saudara untuk saudara bisa buktikan itu kepada Tuhan? Oleh sebab itu mari saya berdoa malam hari ini, supaya ayat firman Tuhan ini kita alami secara pribadi. Ini berkat spesial hanya diberikan hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin, saudaraku. Amin.
Bilang bersama dengan saya mengasihi Tuhan. 3, 2, 1. Amin. Kita berikan tepuk tangan, haleluya. Simple aja. Yang pertama saudaraku, Matius pasal yang ke-6. Ini ayat favorit saya saudara. Matius 6 ayat yang ke-33. Sudah ditampilkan, silakan tampilkan Billy. Matius 6:33. Kita baca 3, 2, 1. Iya. Amin. Mungkin kita sudah hafal ayat ini. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka pasti saudara akan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Ya. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara tidak praktekkan ayat ini, berarti saudara perlu dipertanyakan kembali. Orang yang mengasihi Tuhan pasti the first dia akan prioritaskan Tuhan. Pasti. Ya enggak. Makanya saya bisa lihat Bapak Ibu, ya enggak. Orang yang mengasihi Tuhan itu yang seperti Daud bilang begini, seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah my heart, my soul, my spirit merindukan Engkau ya Tuhan. Tadi pagi saya bilang, dari mana kita tahu kalau orang lagi pacaran, lagi jatuh cinta? Kelihatan saudaraku, ya enggak? Kalau dia enggak ketemu sehari aja, pasti dia uring-uringan. Betul, betul apa betul? Coba dulu Kristi dengan Mike. Waktu Mike masih di Amerika, Kristi di Indonesia. Kalau seandainya sebulan Mike enggak telepon, enggak video call, pasti Kristi uring-uringan, ya enggak? Bawaannya marah-marah terus. Karena Mike tidak video call, ya enggak? Rindu dengar suaranya, rindu lihat wajah Mike waktu di sana. Kenapa? Karena ada kerinduan. Gak ketemu, rasanya ada sesuatu yang hilang. Saudara, kalau kita sama pasangan kita, sama pacar kita di dunia bisa seperti itu, kenapa saudara gak bisa dengan Tuhan? Halo? Kalau saudara bilang saya mengasihi Tuhan, Tuhan bilang buktikan. Proof. Buktikan. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Makanya saudaraku, ya Tuhan bisa lihat kita. Jangan hanya di mulut. Oh iya, saya cinta Tuhan. Kan ada lagu pujian, ku mau cinta Yesus selamanya, forever and ever. Cuma hanya di mulut. Kenapa? Karena Matius 6:33 ini gak pernah terjadi dalam hidup dia. Yang nggak pernah dia punya exciting desire, kerinduan untuk dia mau datang kepada Tuhan, kerinduan untuk dia mau melayani Tuhan, kerinduan untuk dia mencari dahulu kebenaran kerajaan Allah dan kebenarannya. Seringkali yang kita pakai adalah ayat yang seterusnya, yang selanjutnya berkata, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Betul, tapi jangan lupa kalimat yang pertama dulu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara mau cari uang dulu atau mau cari Tuhan dulu? Coba tanya kiri kanan, kamu mau cari uang dulu atau kamu mau cari Tuhan dulu? Chris, ask your husband, you seek the Lord or you seek money? Jesus, kita berikan tepuk tangan, haleluya. Tapi kadang-kala kita cari uang dulu, kita cari kesenangan dulu. Salah enggak? Enggak. Kata siapa salah? Saya katakan enggak salah. Tapi bisa enggak Bapak Ibu, cari uang, cari kesenangan, itu kita taruh di nomor 3, nomor 4. Kenapa? Karena tadi lagu pujian yang Ibu Nurul nyanyikan, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi, apatah lagi kita yang mencari Tuhan. Pasti nggak mungkin Tuhan biarkan kita kelaparan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Kalau memang saudara mengasihi Tuhan, mana buktinya? Mana buktinya? Ibarat kata orang Malaysia bilang, jangan cakap omong, jangan pintar ngomong, teori. Buktinya mana? Kalau saudara nggak bisa buktikan,
maka saudara bukan orang yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara bukan orang yang mengasihi Tuhan, jangan harap mohon maaf. Ya enggak, excuse me, mohon maaf. Saudara enggak layak mendapatnya namanya surprise blessing. Apa yang enggak pernah kita lihat, apa yang enggak pernah kita dengar, apa yang enggak timbul di hati ini, itu cuma hanya sekadar numpang lewat dalam hidup saudara. Ayo, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Firman Tuhan menegur kita sore malam hari ini. Maukah saudara, saya mau cari Tuhan. Saya mau prioritaskan Tuhan. Saya mau utamakan Tuhan. Selagi masih ada kesempatan. Saya kadang-kala kagum sama ada beberapa jemaat kita. Pagi dia datang, sore juga dia datang, ya Pak. Kalau kita bikin 3 kali Bu Nunu, 3-3 juga dia datang kali ya Bu ya, ya Pak. Kenapa? Karena dia rindu. Coba Bapak Ibu Saudara, daripada kita di rumah tidur-tiduran seharian, walaupun gak salah, kenapa gak kita datang ke rumah Tuhan? Ya enggak. Justru kadangkala Tuhan berfirman. Kadangkala Tuhan mencurahkan berkatnya ketika kita datang ke rumah Tuhan. Bicara berkat bukan sekedar materi loh saudaraku. Bicara berkat lebih daripada materi. Tadi Bu Nunu kesaksian. Kok bisa-bisanya Pak Kurnia, Om Kurnia yang sebelum berkat tutup dalam doa berkat. Kenapa kok bisanya Bapak Kurnia kok bisa ngomong Tuhan berikan ginjal baru. Loh, padahal saya gak pernah doa seperti itu. Betul Bu Nunu? Itu kejadian minggu yang lalu ya. Ibadah sore. Dan Bu Nunu gak cerita sama saya bahwa Ibu Nunu punya problem masalah ginjal. Kok bisa-bisanya Om Kurnia kok bisa doa Tuhan berikan kami ginjal yang baru. Saya percaya Roh Tuhan pakai mulut saya untuk mengeluarkan doa perkataan ini karena Ibu Nunu 1-2 minggu hatinya lagi sedang gundah gulana tentang ginjalnya. Seandainya Bu Nunu gak datang saat itu, maka ini tidak akan terjadi untuk Ibu Nunu. Tambah tapi karena dia hadir dan saya bisa tiba-tiba muncul perkataan doa, Tuhan berikan kami ginjal yang baru. Padahal saya gak tahu Ibu Nunu lagi sedang bergumul tentang ginjalnya. Ya enggak, itulah dahsyatnya Tuhan. Itulah ajaibnya Tuhan. Kita berikan tepuk tangan, haleluya. Makanya saya rindu bahwa Bapak Ibu Saudara, ayo kita mau mengasihi Tuhan mulai sekarang. Dengan cara apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya enggak? Cari uang penting gak? Penting. Cari kesenangan perlu gak? Perlu. Tapi nomor 1 kita gak boleh lupakan. Kita gak boleh abaikan. Apa itu? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin saudaraku. Amin. Kalau engkau setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Amin. Kalau kita nggak setia dalam perkara yang kecil, saya harap Tuhan akan percayakan perkara yang besar kepada kita. Karena Tuhan yang begini, gimana saya kasih memberkati dia, yang kecil aja dia nggak bisa dipercaya. Suatu saat saya saya lihat di YouTube saudaraku, ada sekelebat semacam kayak video CCTV saudaraku. Nah di situ ada satu kejadian, satu perusahaan lagi buka lowongan kerja. CCTV itu saudaraku, nah ada seorang gadis yang bawa map, mungkin dia mau lamar pekerjaan ke perusahaan tersebut. Nah waktu dia masuk saudaraku, dia jalan di area lorong itu gang lah ya, gang dalam perkantoran. Dia lihat ada tempat sampah yang jatuh. Lalu gadis ini, perempuan ini ya, dia bawa map, berarti dia mau lamar pekerjaan kan. Karena dia lihat ada tong sampah yang jatuh dan isinya berserakan. Lalu dia spontan, dia kumpulkan itu sampah-sampah yang jatuh berserakan.
Lalu dia bereskan, dia masukkan ke dalam tong sampah. Dia ibarat kata apa ya? Dia kembalikan, membersihkan sampah-sampah yang jatuh, ditaruh ke tong sampah itu. Dan itu di-shoot sama siswa. Selesai dia masuk ke kantor, satu ruangan, untuk dia mau diinterview oleh HRD yang perusahaan itu. Tahu tak? HRD itu langsung ketemu gadis ini. Ya enggak, langsung ngomong gini, hari ini juga saya terima kerja di sini. Besok kamu masuk. Kaget gadis ini. Kok saya kan belum diwawancara, saya belum diinterview sama Bapak. Udah gak perlu interview, kamu udah diterima di perusahaan ini. Kenapa saudaraku? Karena CCTV ya melihat orang ini, gadis ini, rupa-rupanya perkara kecil. Hanya dia membetulkan sampah-sampah yang berantakan, lalu dimasukkan ke dalam tong sampah. Sementara yang lain jalan cuek aja, gak gubris. Rupanya HRD itu bos atau mungkin direktur sudah lihat. Oh, yang seperti ini yang kita butuhkan dalam perusahaan ini. Hal yang kecil yang kita anggap remeh, receh. Justru di mata Tuhan beda. Yang HRD itu lihat orang ini beda. Walaupun gak ada yang suruh, walaupun gak ada yang lihat, dia dengan respon, dengan segenap hati, dia bereskan tong sampah yang jatuh, isinya yang berantakan, sampai berantakan. Dia sapu, dia bersihkan, dan itu dilihat oleh CCTV. Saudaraku, apa maksud dari yang saya ceritakan ini? Bicara tentang kesetiaan, bicara tentang yang namanya perkara kecil, tapi di mata Tuhan itu beda. Makanya ayo, kalau engkau mau dipakai Tuhan, kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan, Matius 6:33. Itu yang pertama. Yang terakhir, yang kedua. Ya, Ulangan pasal yang ke-28. Sementara pelamar-pelamar yang lain lihat itu tong sampah jatuh, mereka semua cuek. Hanya satu orang, anak perempuan yang mungkin dia apa itu namanya Bu Nunu? Hati nuraninya ya, tanpa disuruh dia spontan, tapi itu dilihat oleh owner dari perusahaan itu, dan itu mendatangkan berkat, dan dia langsung diterima kerja di perusahaan itu karena sesuatu yang kelihatannya sepele, saudaraku. Yang terakhir, Ulangan 28 ayat yang pertama, kita baca 3, 2, 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Ini Bapak Ibu, jika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, dan bukan hanya mendengarkan, tapi kita mau melakukan firman Allah. Buktinya apa? Saudara mengasihi Tuhan. Ini kalau saudara mau jadi anak Tuhan yang dengar-dengaran. Kalau saudara mau jadi anak Tuhan, firman Tuhan bukan masuk kanan keluar kiri, tapi kita mau lakukan. Kalau Bu Nunu dia sayang sama saya, kalau Bu Nunu dia mengasihi saya, apa yang saya katakan pasti Bu Nunu siapa? Siap. Oke, siap. Dan dia lakukan. Artinya apa? Bu Nunu dia hormat saya, dia menghargai saya, dia tunduk otoritas, dia mengasihi saya. Kalau saudara mengasihi Tuhan, buktinya apa? Ya, saya mengasihi Tuhan, saya cinta Tuhan. Buktinya apa? Kalau hanya diomong saja, ya nggak bisa. Itu nggak bisa jadi pegangan. Tapi kalau saudara bilang begini, ya saya mengasihi Tuhan, saya cinta Tuhan. Buktinya apa? Saya dengar-dengar. Saya nggak mau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Orang lain di tempat kerja suruh saya korupsi, suruh saya nggak jujur. Nggak, saya nggak mau. Saya tetap lakukan sesuai dengan hati nurani dan
firman Tuhan dan saya takut akan Tuhan. Itu. Ya enggak. Dan melakukan dengan setia. Artinya apa saudaraku? Ibarat kata enggak ada lagi namanya tawar-menawar. Orang mau ngajak kita enggak benar. Enggak, saya enggak mau. Bukan so suci, bukan so rohani. Saya udah enggak bisa seperti dulu lagi. Kenapa? Bodoh kamu. Ayolah, enggak apa-apa. Icip-icip aja. Enggak, saya enggak mau. Kamu so suci, kamu so rohani. Bukan so suci, bukan so rohani. Saya manusia banyak kekurangan. Tapi sekarang saya cinta Tuhan. Saya gak mau melukai hati Tuhan. Saya gak mau mengkhianati kasih Tuhan. Itu baru namanya kita mengasihi Dia. Kalau saudara bisa ada di level itu, maka saya mau katakan selamat, congratulations. Saudara akan mengalami yang namanya surprise blessing. Amin, saudaraku. Ayo, Tuhan akan angkat kita dari segala bangsa di bumi. Bukan kita yang kejar berkat, tapi berkat yang akan mendatangi kita. Itu dimulai dari perkara yang kecil. Mengasihi Dia. Bukan dengan perkataan, tapi dengan tindakan. Amin, saudaraku. Jangan. Ada banyak pendeta khotbahnya hebat. Ada banyak hamba Tuhan di TikTok, di YouTube yang tadi saya katakan punya follower mungkin ratusan ribu. Bagus, puji Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah dia mengasihi Tuhan? Kita nggak tahu kan? Dari itu mari, ya, saya bisa sampaikan ini karena saya pun mau belajar dan tetap belajar. Saya mengasihi Tuhan. Kenapa saya mengasihi Tuhan? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu Dia mengasihi saya. Kalau saya flashback 30-40 tahun yang lalu, 40 years ago. Kalau saya mau flashback, mungkin saya sudah mati dalam kekelahan. Mungkin saya udah terjadi apa-apa karena kita waktu itu masih muda, saudaraku. Karena kita masih muda, nggak pikir masa nggak pikir panjang ke depan akan jadi. Tuhan begitu baik. Lewat doa seorang ibu, yaitu ibu saya. Tiap malam dia menangis, dia doain anak-anaknya. Jadi satu hari saya ditangkap oleh Tuhan dan saya menyerahkan hidup saya. Dan saya saksikan karena Tuhan begitu baik sama saya. Tuhan begitu sangat mengasihi saya. Dia angkat saya dari lumpur dosa dengan barang, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang sangat mahal. Dia tebus saya dengan darahnya sendiri. Artinya apa? Tuhan sayang dan cinta saya. Ketika saya mengalami itu, ketika saya tahu itu, saya menyadari itu. Hari ini depan saudara saya katakan, saya mengasihi. Saya gak mau mengkhianati Tuhan. Saya gak mau melukai hati Tuhan. Walaupun kadang-kala godaan begitu berat. Ya, saya gak bisa bilang bahwa ikut Tuhan, itu semua jalan lurus. Godaan, tantangan. Sekalipun kita seperti Paulus berkata, aniayakah, kemewahankah, semuanya itu tidak bisa memisahkan aku daripada Kristus. Itu contoh Paulus yang mengasihi. Bukan dengan perkataan, bukan dengan teori, tapi dia buktikan saudaraku sampai akhir hidupnya. Saya berdoa malam ini, saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Bukan sehari, bukan 2 hari, tapi forever, ever and ever. Sampai selamanya. Sampai Tuhan bilang begini, cukup sudah, pulang. Rumahmu sudah jadi di sorga. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Amin. Makasih Tuhan. Thank you Jesus. Lord Jesus.
How great is our God. Mari silakan Ricky mainkan musik. Haleluya, haleluya. Amin. Oh haleluya, haleluya. Saudaraku, amin. Apa yang gak pernah kau lihat, apa yang gak pernah timbul di hatimu, apa yang gak pernah engkau dengar, Tuhan akan menyediakan semuanya untuk mereka yang mengasihi Dia. How great is our God. Sing with me, how great Hallelujah is our God, and always sing how great, how great is our God. Sing again. How great is our God. Mari puji dan sembah Dia. How Apakah saudara mengasihi Tuhan? Do you love Jesus? How great is our God. Once again. How great Is our God. Oh, hallelujah. How great is our God, and always sing how great, How great is our God. Sekali lagi. How great is our God. Lift your hand, angkat tanganmu. How great is our God, and always sing how great is our God. How great Is our God. Amen. Sing with me, how great Amen. Amen. is our God, and always sing how great How great is our God. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. 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 Mari nyanyikan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Forever, ever and ever. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. sekali lagi. Ku mau cinta. Yesus Haleluya. selamanya. Do you love Jesus? Ku mau cinta Yesus selamanya. Maka kita dapat berkata, yes, I do. Meskipun badai silih berganti
dalam hidupku. Ku tetap I love Jesus because He is my Savior. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. layakanlah seluruh Hidupku. Ya Aba. Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba. Bapa, ini aku anakmu. In the name of Jesus. Pakailah seluruh Apa yang gak pernah kita lihat? Apa yang gak pernah kita dengar? Ya Allah, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. pakailah sesuai dengan Rencanamu. Kalau ada di antara saudara yang mau didoakan saat ini, saudara boleh taruh tangan kananmu di dada dan satu tangan saudara angkat kepada Tuhan. Wow, lembut. Saya rasakan urapan Tuhan, saudara. Lembut. Haleluya. 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 Saudara angkat tanganmu. Yes. Apa yang gak pernah kau lihat, apa yang gak pernah kau dengar, apa yang gak pernah timbul dalam hatimu, engkau akan terima saat ini. Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Saudara percaya, bagi Dia gak ada yang mustahil. Dia sanggup membalikkan keadaanmu. Roh Kudus, Holy Spirit, once more. Hallelujah. Oh, haleluya, haleluya. Sanggup membalikkan keadaan. Aku sudah lihat air matamu. Roh Kudus. Aku sanggup membalikkan keadaan. Selama Engkau mengasihi aku, aku akan meratakan bukit-bukit, gunung-gunung di hadapanmu. Dan engkau akan melihat kemenangan, victory. Sesaat engkau mencucurkan air mata, dan sesaat engkau akan bersorak-sorai karena Tuhan. Haleluya.
Thank you so much, our Father in heaven. Terima kasih banyak Bapa kami di sorga. Tuhan, lihat tangan-tangan yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan berkat kejutan, surprise blessing, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan mujizat dari Tuhan. Dan malam ini Tuhan lawat kami satu persatu. Jamah kami Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sedih Engkau hiburkan, yang lagi sedang berbeban berat, gundah gulana, Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan yang baru. Kami rindu berkat spesial kami alami. Oleh sebab itu Tuhan, tiliklah hati kami. Apakah kami mengasihi Engkau? Dan mulai hari ini kami mau belajar untuk kami mau mengasihi Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong, Berkali-kali Kau kuatkan amin. dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Amin. Amin. Sambil kita menyembah Tuhan, oh, doa saudara sudah didengar oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Oh Jesus, panggil namanya, call His name. Haleluya. Berkali-kali, berkali-kali berkali-kali Kau kuatkan. dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali, every time, every day. Engkau menolong, Jamah kami Tuhan, lawan kami. Engkau kuatkan dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Dalam nama Yesus, Tuhan menjamah kami pribadi lepas pribadi. Haleluya. Yang percaya, yang sudah diberkati, bersama-sama kita berkata amin. Haleluya. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bapak Gembala atas firman Tuhannya. Saudara-saudara ngerasain gak kalau sore itu kayaknya puas banget gitu ya. Beda kalau sama kita kebaktian pagi ya, itu enaknya. Tapi yang pagi tetap datang ya, yang sore datang lagi. Ibarat kayak makan di Padang gitu. Ada kuahnya ini, kuahnya ini, kuahnya itu ya, luar biasa. Luar biasa, puas banget. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita baca untuk warta sepekan. Gereja Minggu 25 Mei 2025.
Sunday service minggu depan 1 Juni 2025. Firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Yusuf Kurnia STH pukul 8 pagi dan pukul 5 disertai perjamuan kudus. Saudara persiapkan diri ya. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis saudara, itu tanggal merah 29 Mei, ada ibadah pukul 8 pagi ya. Itu adalah awal kita mau ibadah, kita doa pencurahan Roh Kudus ya. Jadi awalnya baiknya datang, karena setelah itu ada doa pencurahan Roh Kudus selama 10 hari di tempat ini jam 7 malam. Ibadah kaum wanita hari Selasa jam 7:30 lewat Zoom. Nanti Bapak Ibu-ibu kalau yang mau ikut, nanti linknya ada di grup ya. Doa pencurahan Roh Kudus ini dia, dari tanggal 29 Mei sampai 7 Juni jam 7 malam di tempat ini saudara. Yang yang terlambat datang aja, jangan tidak datang, karena hari ini minggu 29 Mei sampai 7 Juni itu tidak akan terjadi lagi. Nanti adanya tahun depan ya. Jadi sebaiknya kita tiap hari hadir. Tuhan Yesus akan mencurahkan rohnya untuk kita semua. Ibadah Youth Next Gen dialihkan ke ibadah doa pencurahan Roh Kudus. Oh ya, nanti lebih jelas ke Timo ya. Philadelphia Kids sekolah minggu hari Minggu jam 10.30 di tempat ini. Untuk mau dijemput nanti juga pulangnya diantar, hubungi Priscilla dan Chris. Tim kebersihan minggu ini Sabtu 31 Mei oleh tim diakonia. Tuhan Yesus memberkati. Gemar Alkitab tiap hari membaca satu pasal. Ayo dong Bapak Ibu yang belum ikut. Ini udah flyer ini udah di tiap minggu, tapi kok belum nambah-nambah nih yang mau ikut ya. Ini penting ya. Ya. Nah ini IG-nya Wanita Philadelphia, GSPDI, Youth dan Philadelphia Gate. Tuhan Yesus memberkati. Kayaknya ada yang ulang tahun deh, kok nggak ditampilin? Diana ulang tahun. Iya, Diana ulang tahun ya, nanti maju ke depan. Ya, karena di doanya cuma setahun sekali. Kalau Diana nggak maju, alangkah sedihnya gitu ya. Nanti tahun depan lagi baru didoain ya. Tapi jangan sedih. Ini masih, untung tante masih ingat ya. Ya dah. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang hidup Bapa. Engkau memberkati setiap kami. Engkau memberkati dengan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan kami Tuhan, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha dan mata pencarian kami. Dan berkati juga hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita berdoa, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berkat anak cucunya ya, kita naikkan pujian ini. Silakan yang bertugas. Pak Prayit, Pak Rudi. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan. Begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Amin. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Haleluya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya
Amin. Haleluya. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Haleluya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Haleluya. Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang lagi. percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan memberkati. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Apapun kehidupan kita, apapun yang kita alami, Tuhan pasti tolong. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan tangan kita dan kita mengucap syukur. Tuhan sudah menyertai dan saatnya Tuhan memberkati. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganku menyertai aku dan melindungi aku. Kita imani doa ini. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku. Mohon Ibu Gembala berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi. Sehingga kesakitan tidak menimpa Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah malam hari ini. Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau mengajari kami untuk kami lebih mengasihi Engkau, lebih mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Karena Engkau adalah sumber di atas segala sumber bagi kami. Tuhan, terima kasih banyak, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa kami. Tuhan,
Tuhan, Engkau lawat bangsa kami, Engkau selamatkan bangsa kami Tuhan, karena kami melihat masih banyak jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Engkau. Berkati Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil, biar Tuhan lewat mereka segala persoalan yang terjadi di bangsa ini dapat diselesaikan dengan baik adanya. Bahkan Indonesia mengalami terobosan demi terobosan di berbagai sektor dan bidang di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati anak-anak sudah melayani pada malam hari ini, baik itu WL, singer, tim musik, usher, kolektan, LCD. Biar apa yang ditabur di dalam rumah Tuhan dituai dalam hidup mereka dengan berlimpah-limpah adanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya Tuhan, Engkau memberkati dalam tangganya, dalam kesehatannya, masa depan anak-anaknya, pergumulan demi pergumulan, apapun yang dibuat, apapun yang dikerjakan, Engkau buat berhasil. Yang sakit akan pulang dengan kesembuhan, yang lemah dan letih lesu pulang membawa sukacita daripada Engkau, yang kekurangan pulang membawa berkat daripada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami teringat buat rumah di H214 yang menjadi doa kami bertahun-tahun Tuhan. Akhirnya orang tersebut sudah membuka hatinya dan menawarkan kepada kami Tuhan, dia ingin menjual H214. Tuhan Yesus, ini adalah langkah yang ketiga. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kalau langkah pertama, langkah kedua Tuhan sudah buktikan, maka langkah yang ketiga pun akan terjadi adanya Tuhan. Dana yang kami butuhkan Engkau menyediakannya di dalam nama Yesus, sehingga H214 bisa kami beli, dan itu bagi perluasan pekerjaan Tuhan, karena memang kami butuh tempat itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, Engkau menyertai dalam perjalanan kami pulang. Bahkan seminggu kami makan, apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, Engkau menyediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Silakan yang berulang tahun, Diana ada, boleh datang nak. Saudara, arahkan tangan kita ke depan. Om minta kamu berlutut. Buat nggak berlutut? Bisa? Oke, arahkan tangan kita. Bapa di sorga, in the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tahu Diana sudah Engkau tambahkan usianya 1 tahun lagi. Dan Tuhan, dalam minggu ini banyak pergumulan, banyak air mata, banyak keluh kesah yang mungkin Diana hanya bisa sampaikan kepada Tuhan. Tapi malam ini kami seluruh sidang jemaat Tuhan satu hati mensupport, mendoakan dia. Dan Tuhan, menjadi harapan kami adalah lewat doa kami Tuhan nyatakan pertolongan, Tuhan nyatakan pembelaan, Tuhan nyatakan rencana Tuhan yang indah. Oleh sebab itu tumpangkan tanganmu di hari ulang tahun Diana. Dia boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan. Iman percayanya tidak pernah akan luntur, tapi justru sebaliknya, iman percaya semakin hari semakin bertumbuh dan bertambah. Percaya apa yang gak pernah dia lihat, apa yang gak pernah dia dengar, bahkan apa yang gak pernah timbul di hatinya, Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan surprise blessing, berkat-berkat yang tak terduga. Karena Diana adalah orang yang mengasihi Tuhan. Terjadilah dalam kehidupannya. Tuhan cukupkan kebutuhan keperluannya. Bahkan untuk anaknya Catherine, Tuhan juga selalu jaga lindungi. Anak yang sudah beranjak dewasa, tutup bungkus penyertaan Tuhan, malaikat Tuhan padang berapi menjaga melindungi. Khususnya buat Diana, dimanapun dia berada, Tuhan sertai. Bahkan di tempat kerja dia akan naik, bukannya turun. Dia akan jadi kepala, bukannya ekor. Dan Tuhan jamah hatinya, jamah hidupnya,
agar Diana semakin indah dalam pemandangan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat spesial dan Tuhan berikan kado spesial untuk Diana Deborah dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kita sama-sama angkat kedua tangan kita, saudaraku, sebelum saudara beranjak. Receive, terima berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Blessing from Father, Son, and Holy Spirit turun kepada kita pribadi lepas pribadi, dan terimalah double portion dari sorga, dan saudara diberkati. Jauhkan, Tuhan jauhkan dari musibah, mara bahaya, kecelakaan, atau niat jahat orang tertentu. Bahkan Tuhan lalukan kita dari sakit penyakit. Tuhan berikan tubuh, organ tubuh yang sempurna buat kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi terima dan bawalah pulang berkat ini dengan penuh ucapan syukur dan damai sejahtera. Haleluya. Bersama-sama kita katakan Amin. Amin. God bless you. Haleluya.